Keesokan harinya di kamar Putri, Sean senyum-senyum tidak jelas menatap wajah Putri yang begitu cantik saat tertidur. Hei, bukan berarti saat wanita itu membuka matanya ia tidak cantik ya. Sean meniup pelan wajah Putri. Putri yang terganggu langsung merentangkan tangannya lalu berbalik memunggungi Sean. Sean kembali meniup wajah Putri dan kali ini Putri langsung membuka matanya. Spontan ia mendorong wajah Sean dengan tangannya dengan jarak yang begitu dekat. Ih, teriak Putri. Astaga, mukaku. Putri langsung melepaskan tangannya dari wajah Sean. Sean? Bukan. Lalu kamu siapa? Kenapa wajah kamu mirip sekali dengan Sean? Masa iya sih Sean memiliki kembaran? Kalaupun dia memiliki kembaran, berarti kembarannya juga tampan dong, ujar Putri yang setengah sadar. Putri menatap Sean. Sudah menghayalnya. Siapa yang sedang berhayal? Cepat mandi sana, aku tunggu di meja makan. Ingat, tidak pakai lama. Kalau lama tidak ada sarapan untukmu, ujar Sean. Kenapa kamu tega sekali sih dengan kekasihmu? Siapa yang kamu maksud kekasihku? Astaga, kemarin-kemarin itu apa? Apa kamu cuma bercanda? Ujar Putri kesal. Aku tidak pernah memintamu untuk menjadi kekasihku kok. Kamu berhasil membuatku sangat malu saat ini. Silahkan keluar dan aku tidak peduli jika aku tidak punya sarapan pagiku. Aku tidak ingin calon istriku sakit, jadi cepat mandi lalu bergabunglah denganku di bawah sana. Kenapa sih kamu suka sekali mempermainkanku? Jangan berteriak kepadaku dan jangan berteriak di pagi hari. Aku tidak mau hariku dirusak olehmu. Kamu ini manusia jenis apa sih? Kadang-kadang lembut banget kayak bokong bayi, tapi terkadang datar banget kayak jalan tol dan bisa sedingin es kutub. Sungguh, aku masih belum mengerti dengan sikapmu. Aku bingung. Ya udah, tidak usah dimengerti. Kamu akan mengerti dengan sendirinya. Cepat ke kamar mandi atau kamu mau dimandikan? Iya, jawab Putri. Sean melotot lebar. Ya sudah, tunggu sebentar. Aku panggilkan Bik Siti dulu agar bisa membandingkan bayi yang berada di kamar ini. Kalau kamu itu bayi, gimana Ibra? Aku bukan bayi. Aku tidak ingin dimandikan Bik Siti. Lalu, aku ingin dimandikan olehku bukan? Bukan, jawab Putri. Hah, bukan. Lalu dengan siapa? Sama siapa? Ya ampun Putri, bodoh banget sih. Kenapa harus mengatakan jika ingin dimandikan? Kalau sudah begini harus jawab apa coba? Gumam Putri. Kenapa diam? Katakan, kamu ingin dimandikan oleh siapa? Gio atau Max? Ujar Putri yang langsung menutup mulutnya. Amit-amit cabang bayi. Aduh, kenapa malah ngomongnya sama Gio dan Max sih? Aku juga tidak ingin dimandikan oleh mereka, gumam Putri. Aura dingin dari Sean dapat Putri rasakan. Suara dan tatapannya yang begitu tajam mampu membuat nyali Putri ciut untuk menatapnya balik. Cepat masuk sebelum aku menyeretmu ke dalam kamar mandi. Aku tidak akan membiarkan siapapun memandikanmu. Cepat Putri, apa perlu aku memandikanmu sekarang juga? Putri langsung berjalan menuju kamar mandi dan Sean pun kembali ke kamarnya. Di kamar Sean mengembuskan nafas kasarnya. Apa-apaan dia minta dimandikan oleh Max atau Gio? Membayangkannya saja sudah membuatku ingin menyeretnya ke kamar mandi dan menenggelamkannya di dalam bathtub. Di meja makan, Sean berjalan ke arah meja makan. Pagi Tuan Sean, sapa Bik Siti. Pagi Bi, silakan sarapannya Tuan. Saya permisi dulu ke belakang ya. Sean duduk di meja makan dan sudah terdapat Vano di sana. Woi, ngapain kamu? Kusut amat bukanya. Ngapain sih pagi-pagi sudah di sini? Ye, ditanya malah nanya balik. Aku mau numpang sarapan di sini. Nyokap aku pergi ikut bokap tuh ke luar negeri buat urusan bisnisnya. Pembantu juga pulang kampung. Jadi daripada aku bingung kelaparan, mending aku ke mansion kamu aja kan? Sean mengabaikan ucapan Vano. Ia memilih menuangkan segelas air di gelasnya lalu meneguknya hingga habis. Kenapa sih kamu? Tanya Vano. Gak usah nanya-nanya. Sensitif amat kayak cewek-cewek. By the way, makan yuk. Aku mau sarapan nih dari tadi. Cuma si Bik Siti ngelarang. Katanya sih nggak boleh makan sebelum Tuan Sean menyentuh makanannya. Sarapan aja duluan. Terus kamu? Dibilang nggak usah banyak nanya, sarapan aja sih, ribet amat. Dah, galak banget kamu. Bodoh amat lah, ujar Sean membuang muka. Kenapa sih kamu hari ini?
Ya udah deh, yang penting aku bisa numpang makan di sini, ujar Vano. Sean memutar malas bola matanya, namun tiba-tiba ting dong, ting dong. Miss Siti langsung berlari untuk membuka pintu mansion tersebut. Lalu muncullah seorang perempuan yang berjalan menghampiri Sean. Selamat pagi bos, maaf saya mengganggu pagi-pagi, tapi ini penting banget bos, ujar Laura yang baru datang. Ada apa? Katakan langsung. Tutup poin aja, jangan bertele-tele. Maafkan saya bos, tapi ini bos, dokumen ini harus Anda tanda tangani. Ini surat perjanjian dari salah satu perusahaan fashion besar di Paris. Kemarikan berkasnya. Laura langsung memberikan berkasnya kepada Sean. Sibuk banget jadi bos, untung aku nolak pas bokap suruh ngelanjutin bisnisnya. Mending jadi YouTuber aja, ngeprank doang udah dapat pundi-pundi amal. Uang maksudku. Weekend kadang nggak kerja pula, bebas, celetuk Vano. Diem. Setelah membacanya, saya langsung menandatangani berkas perjanjian itu. Lalu muncullah Putri yang sudah terlihat cantik kembali setelah mandi. Selamat pagi, hai Vano, Laura, sapa Putri. Putri memilih duduk di samping Vano dibandingkan Sean, dan tentunya Sean menggeram kesal dan tanpa sadar ia sudah meremas pena yang sedang ia pegang. Dia tidak menyapaku dan malah memilih duduk di dekat Vano. Apa-apaan sekali dia, gumam Sean. Kenapa bos? Tanya Laura. Sean hanya diam dan kembali menyerahkan berkas tersebut kepada Laura. Kalau begitu, saya permisi dulu, bos. Kamu sudah sarapan, Rah? Tanya Vano kepada Laura. Duduklah dan kita nikmati sarapan bersama. Laura melirik sekilas ke arah Sean dan seperti biasa, Sean hanya menunjukkan ekspresi datarnya. Tidak usah, duduk aja, Rah. Kayak sama siapa aja sih? Kamu emang sekretaris sekaligus asisten pribadinya Sean. Tapi kan kalian berdua juga sudah termasuk teman dekat. Jadi nggak masalah lah, abaikan aja muka datarnya dia. Kayaknya doi lagi PMS tuh, makanya mukanya jelek banget hari ini dari tadi, ujar Vano yang belak-belakan mengejek Sean. Putri menatap Sean, tapi Sean malah membuang kasar wajahnya dan tak mau ditatap oleh Putri. Apa tidak apa-apa, ujar Laura. Tidak apa-apa kok, Rah, duduklah di sampingku, ujar Vano. Baiklah. Semua sudah mulai menikmati sarapannya, hanya Sean yang masih diam dan memainkan sendok garpunya. Kamu kenapa? Tanya Putri. Sean melirik ke arah Putri. Kalau ditanya tuh jawab, bukan urusanmu, jawab Sean. Katamu setelah menerima perjanjian itu urusanku menjadi urusanmu. Berarti itu berlaku juga dong untukku. Urusanmu menjadi urusanku sekarang, ujar Putri. Jangan menatapku seperti itu. Jangan bicara jika sedang makan. Cepat makan sarapanmu. Apa yang mau aku makan, hah? Ujar Sean. Astaga Sean, itu lauk, roti gandum atau apapun semua sudah ada di hadapanmu, jawab Putri. Vano yang tak tahan dengan suasana saat ini langsung mendekatkan tubuhnya kepada Putri dan dia berbisik dengan Putri. Mungkin dia ingin diambilkan olehmu. Coba deh kamu dekati dan siapkan sarapan untuknya. Sean yang melihat pemandangan di depannya langsung menghela nafas kasarnya. Lagi-lagi paginya semakin dirusak oleh Putri. Setelah mendengar ucapan Vano, Putri langsung mengangkat dirinya dan berjalan pindah untuk duduk di samping Sean. Sedangkan Sean tetap diam dan menatap lurus ke arah piringnya yang masih kosong itu. Putri kini sudah duduk di samping Sean. Kamu mau sarapan pakai apa? Tanya Putri menatap lembut ke arah Sean. Tidak usah pedulikan aku. Mau nasi goreng atau mau roti pakai selai kacang seperti biasanya? Atau kamu mau pancake saus madu? Mungkin mau sereal gandum dengan susu? Katakan padaku biar aku siapkan untukmu. Sean pun diam. Kamu tuh harus sarapan. Kamu sendiri kan yang pernah bilang padaku untuk tidak mengabaikan dan meninggalkan sarapan, ujar Putri mengelus punggung tangan Sean. Sean melepaskan tangannya dari Putri dan memilih mengambil pancake-nya sendiri. Putri yang melihat itu dengan cepat langsung menahan tangan Sean, dan Sean menatap Putri dengan pandangan yang sulit diartikan. Biar aku saja ya, ujar Putri. Sean menghela nafas pelan dan mengalah, lalu membiarkan Putri menyiapkan dan mengambilkan sarapan untuknya. Sekarang makanlah sarapanmu, apa perlu aku suapi? Tanganku masih cukup kuat untuk makan sendiri, lanjutkan saja sarapanmu, ketus Sean. Baiklah, jangan lupa berdoa sebelum makan ya. Vano dan Laura saling bertatapan. Drama apa yang sedang kita tonton saat ini, Laura? Entahlah, pemandangan yang sangat aneh dan asing untuk kita lihat. Dan apa yang terjadi dengan teman kecilku ini? Ujar Vano. Iya, aku juga bingung dengan apa yang terjadi pada bos kesayanganku ini, tambah Laura. Aku
tidak pernah suka saat makan ada yang berbicara, bentak Sean. Vano dan Laura pun langsung bungkam. Malam harinya, flashback on. Di perusahaan milik Sean, Sean memanggil Martha dan juga Vano. Ada apa sih manggil aku? Aku tuh harus pergi ke salon tahu, ujar Martha. Iya nih, mana ganggu orang lagi tidur lagi, timpal Vano. Martha, kamu yakin akan menikah dengan Dion? Ya sangat yakin lah. Ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu ngomongin calon suami aku? Ya, aku penasaran aja sama calon suami kamu yang tidak tahu diri itu. Maksud kamu apa, hah? Maksud aku, calon kamu itu tidak tahu cara menghargai wanita dan dia tidak akan pernah puas dengan hanya satu wanita saja. Apaan sih yang kamu katakan? Kamu itu tidak mengenal dia. Dion yang kerja di perusahaan papaku, tanya Vano. Ya, dia manajer di perusahaan papa kamu, Van. Terus kenapa kamu mengatakan dia seperti itu? Tanya Vano yang juga bingung. Tahu tuh, emang kamu punya bukti apa? Kenal aja enggak? Ya palingan sekedar say hello saja. Aku memang tidak mengenal dia, tapi yang aku tahu dia adalah laki-laki brengsek yang tidak tahu malu dan juga tidak pantas untuk sahabat kecilku. Sean menunjukkan beberapa bukti kalau Dion itu benar-benar laki-laki yang tidak baik. Dari dia sering pergi ke klub dan ditemani beberapa wanita, sampai dia juga menyalahgunakan jabatannya untuk menggoda bawahannya, serta menggelapkan beberapa uang di perusahaan. Vano dan Martha kaget, dia tidak menyangka kalau Dion seperti itu. Kamu mendapatkan semua bukti ini dari mana? Bukan Sean namanya kalau aku tidak bisa menjaga sahabatku dan juga keluargaku. Kita harus memberikan dia pelajaran seumur hidup, biar dia tidak pernah ada di sekitar kita lagi, ujar Vano. Boleh, kita harus membuat rencana, ujar Martha dengan kesal. Dan Sean pun tersenyum lebar. Flashback off. Malam harinya di mansion. Kamu sudah siap belum? Tanya Sean kepada Putri. Apa aku pantas menggunakan ini? Putri memilih beberapa pakaian yang cocok untuknya. Sean telah membawakan beberapa gaun yang cocok untuk Putri. Putri pun menemui Sean. Bagaimana kalau yang ini? Kenapa dia terlihat berbeda sekali sih? Ciptaan yang luar biasa, gumam Sean. Kenapa diam? Kayaknya lebih baik aku gak usah ikut deh. Aku takut malu-maluin kamu. Aku takut, Sean. Dengarkan aku, tidak perlu ada yang kamu takuti, Putri. Aku bersamamu dan kamu tidak memalukan untukku. Sean menatap Putri penuh kelembutan. Bisa banget sih bikin meleleh anak orang setiap saat. Sikapnya begini deh setiap hari, bisa gak sih? Kan akunya bahagia kalau kamu tuh penuh kelembutan. Tapi kalau udah berubah kayak semula sangat menyebalkan, ujar Putri. Dan Sean hanya tersenyum. Ayo kita berangkat. Kamu tampan sekali, puji Putri. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu tampan selalu. Ya, kali ini aku menyetujui ucapanmu. Sean langsung menggenggam tangan Putri menuju mobil. Sesampainya di tempat pesta pernikahan Martha dan juga Dion berlangsung, Putri benar-benar gelisah, tangannya sudah terpaut tidak jelas karena kegugupan yang melandanya. Putri mengingat kejadian saat Dion mengajak ke pesta dan Putri mempermalukan Dion. Putri menerima perlakuan yang tidak pantas dari mantan suaminya itu dan itu masih terekam jelas di otaknya. Di dalam mobil di tempat pesta, Putri bisa melihat sudah banyak kamera di mana-mana yang siap menyorot seorang pemuda yang sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis. Tidak lain adalah laki-laki yang sedang bersama Putri saat ini. Kamu kenapa? Tanya Sean. Bisakah kalau aku tidak ikut turun denganmu? Sungguh, aku benar-benar takut. Apalagi sih yang kamu takutkan, Putri? Di sana ada banyak kamera yang siap menyorotmu. Bagaimana kalau mereka membuat berita yang buruk tentangmu? Karena kamu berdampingan denganku. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Aku tidak mau membuat reputasimu buruk di mata publik. Aku tidak mau mempermalukanmu. Tidak usah khawatir, itu hal yang wajar. Kamu seperti ini karena belum terbiasa saja. Ayo ikut denganku. Aku akan memperkenalkanmu kepada publik jika kamu adalah calon istriku. Putri menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak, aku tidak siap. Aku tidak mau kamu memperkenalkanku sekarang. Aku benar-benar takut, Sean. Aku takut dianggap memanfaatkanmu karena aku hanya gadis miskin tanpa asal-usul yang jelas. Sean pun menggenggam tangan Putri. Hei, jangan bicara seperti itu, karena kamu bukan gadis seperti itu. Aku tahu kamu itu gadis yang berbeda. Aku percaya kepadamu dan tolong jangan kamu rusak kepercayaan ini.
Aku tidak siap, Sean. Aku mohon, aku tidak ingin publik tahu jika aku adalah calon istrimu. Aku tidak siap mendapatkan hujatan, meskipun aku tahu kamu akan melindungiku. Sean menghela nafas beratnya. Tolong jangan paksa aku, oke? Ujar Putri memohon kepada Sean. Baiklah, aku akan mencoba menghargai keputusanmu. Aku akan turun duluan dan mengalihkan mereka semua. Lalu kamu turun dan masuklah dulu. Aku akan menemuimu di dalam nanti. Kamu mengerti? Karena bagaimanapun Martha dan Dion ingin bertemu denganmu. Putri diam. Kenapa mendengar nama mereka hati aku masih sakit? Aku teringat akan nenekku, gumam Putri. Aku mempunyai kejutan untukmu dan bagaimanapun aku tetap akan memperkenalkanmu kepada sahabatku itu. Dan aku tidak menerima penolakan lagi darimu. Putri pun mengangguk pelan. Maafkan aku. Sudah, siapkan dirimu. Aku turun dulu ya. Iya. Sean pun langsung turun dari mobilnya dan benar saja semua kamera autofokus kepada Sean. Sean yang sudah terbiasa dengan hal itu hanya menanggapinya dengan wajahnya yang dingin. Ia juga menjawab pertanyaan lainnya secara singkat. Max yang kebetulan membawa mobil Sean pun melajukan mobilnya sedikit jauh dari tempat bosnya turun. Silakan turun, Nona, ujar Max. Aku takut, Max. Bos Sean akan menjaga Anda, Nona. Nona tenang aja ya dan tidak perlu takut. Tidak ada kamera yang akan menyoroti Anda di sini. Apa aku pantas untuk datang ke pesta ini, Max? Sangat pantas, Nona. Turunlah dan jangan mengecewakan Bos Sean. Jika Nona tidak turun, Tuan akan mencari Nona dan tentunya ia juga akan kecewa dan marah kepada Nona. Baiklah, aku akan turun, Max. Putri mengambil nafas panjangnya lalu menghembuskannya dengan pelan. Perlahan, Putri akhirnya turun dari mobil mewah milik Sean itu. Ia berjalan sedikit untuk memasuki gedung pernikahan Martha dan juga Dion. Sudah terdapat foto prewedding mereka berdua yang menghiasi gedung tersebut. Putri duduk di kursi tamu sambil menunggu kedatangan Sean. Bersambung.